Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resort Sutoyo hari ini, Senin 4 Mei 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak Tuba mengatakan, gabe dongam manaon hapor suhom maho, songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang memahami bahwa kita datang kepada Kristus karena mengharapkan jalan hidup yang selalu rata dan nyaman. Namun, firman Tuhan dalam renungan hari ini memberikan kita sebuah kenyataan yang berbeda, yaitu untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ini adalah sebuah panggilan tugas yang menegaskan bahwa iman bukanlah perlindungan untuk lari dari kenyataan, melainkan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Menjadi prajurit melambangkan kedisiplinan, ketekunan, dan kesetiaan di tengah tekanan. Menjadi pengikut Kristus berarti siap meninggalkan zona nyaman dan menerima bahwa penderitaan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan untuk membentuk karakter dan identitas kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang prajurit sejati tidak pernah dibentuk dalam suasana santai, melainkan di tengah kerasnya medan latihan dan pertempuran. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Setiap kesulitan ekonomi, penolakan karena kebenaran, maupun pergumulan pribadi adalah cara Tuhan untuk menempa ketangguhan iman kita. Kita dipanggil untuk memiliki mental prajurit yang tidak mudah mengeluh saat keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Fokus utama kita bukanlah pada besarnya luka atau beratnya beban, melainkan pada ketaatan kepada Yesus Kristus. Di tengah badai hidup, seorang prajurit yang baik akan tetap berdiri tegak dan menempatkan prioritas dengan benar, karena ia tahu siapa yang ia layani dan apa tujuannya. Kekuatannya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kasih karunia yang Tuhan sediakan di garis depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, mari kita jalani hari ini dengan sudut pandang yang baru. Jangan lagi memandang masalah sebagai musuh yang menghancurkan, tetapi lihatlah itu sebagai medan pelayanan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berhenti memusingkan kepentingan diri sendiri yang dapat menjerat langkah iman kita, dan mulailah fokus untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan. Ingatlah, penderitaan yang kita tanggung saat ini bersifat sementara. Kita tidak berperang sendirian. Dia memberi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam setiap pergumulan. Mahkota kemenangan yang dijanjikan bagi setiap prajurit yang setia adalah kehidupan kekal. Tetaplah melangkah, tetaplah berjuang, dan selesaikanlah tugas panggilanmu dengan penuh keberanian hingga akhir. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar bahwa menjadi pengikut-Mu menuntut kesetiaan dan ketangguhan di tengah penderitaan Tuhan, urapi setiap kami agar memiliki hati seorang prajurit yang tidak mudah menyerah. Saat kami merasa lemah dan letih, biarlah kasih karunia-Mu yang menguatkan kami untuk tetap berdiri tegak dan setia melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan pergumulan hidup kami
ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemenangan Kristus nyata atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Panglima hidup kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup sebagai laskar Kristus yang tangguh dan setia. Immanuel.